warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefrina Marsela dengan NPMC 1C022001. Di sini saya akan membahas materi lanjutan dari ekuitas tadi, yang mana materi selanjutnya ini mencakup tentang ekuitas saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Lanjut ke materinya. Adapun komponen dari ekuitas ini yaitu mencakup saldo laba, dividen, dan saham treasury. Saldo laba adalah akumulasi laba yang diperoleh perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen, namun tetap diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada dividen. Dividen ini merupakan bagian dari laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham. Bentuk dari dividen yang paling umum adalah dividen kas, yaitu perusahaan mendistribusikan kas kepada pemegang saham sebesar proporsi tertentu. Bentuk lain dividen selain dari kas ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu dividen saham. Dividen saham ini dibayar dalam bentuk saham. Kemudian dividen properti dapat berupa barang, persediaan perusahaan, investasi, dan lain-lain. Kemudian ada dividen scrip. Dividen scrip ini merupakan surat promes yang menyatakan kesediaan untuk membayar sejumlah uang tunai kepada para pemegang saham. Kemudian ada dividen likuidasi. Dividen ini didasarkan pada dividen likuidasi ini didasarkan pada selain saldo laba dan menurunkan jumlah modal yang disetor perusahaan. Kemudian ada pemecahan saham untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Kemudian ada saham treasury. Saham treasury ini merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan kemudian dibeli kembali dengan alasan untuk memperkecil pajak dan meningkatkan laba per saham, dan juga untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain ini merupakan komponen ekuitas yang mencerminkan total penghasilan dikurangi dengan beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Pengakuan dan pengukuran ekuitas. Yang pertama, pengakuan pengukuran saldo laba. Saldo laba diukur dengan saldo laba awal ditambah laba atau rugi bersih dikurangi dengan dividen. Kemudian pengakuan pengukuran dividen. Dividen adalah pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bagian dari keuntungan yang dihasilkan. Ada dua jenis dividen. Yang pertama dividen kas, yang mana dividen kas ini perusahaan akan membayar dividen dalam bentuk uang tunai. Kemudian ada dividen saham, perusahaan akan mengeluarkan saham tambahan sebagai dividen. Pengakuan dividen melibatkan pencatatan jurnal pada tanggal pengumuman dividen dan pendebitan saldo laba. Saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari pemegang saham. Terdapat dua metode untuk pengakuan transaksi untuk saham treasury ini. Yang pertama dengan metode biaya, yang kedua dengan metode nilai nominal. Kemudian analisis laporan keuangan. Rasio pembagian dividen mencerminkan besarnya dividen kas dari laba yang didapat perusahaan. Rasio pembagian dividen sama dengan dividen kas dibagi laba bersih dikurangi dengan dividen preferen. Kemudian nilai buku per lembar mencerminkan jumlah lembar saham apabila perusahaan mengalami likuidasi. Nilai buku per lembar sama dengan modal saham biasa dibagi dengan jumlah lembar per saham. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.